Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dimas Arif Fahrul Rozi, asal dari Pondok Pesantren Anwarul Haramain, akan membacakan Faslun fi arkanis sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholati. Fasal menerangkan tentang rukun-rukunnya sholat. Wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an. Dan maknanya sholat secara bahasa dan secara syariat telah dijelaskan. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Dan rukun-rukunnya sholat ada 18 rukun. Ahaduha an-niyatu wahya qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Rukun yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang dibersamai dengan melakukan sesuatu tersebut. Wa mahalluha al-qalbu. Fa in kanat as-sholatu fardhan wajaba niyatul fardhiyati. Dan tempatnya niat adalah di dalam hati. Apabila ia ingin melaksanakan sholat fardu, maka wajib baginya untuk melaksanakan atau berniat sholat fardu tersebut. Wa qasdu fi'liha, dan menyengaja melakukan sholat fardu tersebut. Wa ta'yinuha min subahin au dhuhrin masalan, dan menjelaskan sholat fardu yang ia laksanakan tersebut berupa sholat subuh ataupun zuhur dan lain-lain sebagainya. Au kanat as-sholatu naflan dzata waqtin qaratibatin au dzata sababin kastisqain wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha la niyatan nafliyati. Atau apabila ia ingin melaksanakan sholat sunnah yang memiliki waktu seperti sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat istisqa, maka wajib baginya untuk menyengaja melakukan sholat sunnah tersebut dan menjelaskan sholat sunnah tersebut dan niatnya, bukan hanya niat sholat sunnah saja. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi fa in ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifa sya'a wa qu'uduhu muftarasan afdal. Dan yang kedua adalah berdiri apabila ia mampu. Namun apabila ia tidak mampu untuk berdiri, maka ia boleh melaksanakan sholat dengan cara duduk. Duduk bagaimanapun yang ia kehendaki. Dan duduk iftiros yang paling afdal. Wassalisu takbiratul ikhrami fayuta'ayyanu 'alal qadiri an-nutsku biha. Dan rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Dan bagi orang yang mampu, wajib untuk mengucapkan lafaz takbiratul ihram tersebut. Bi ayyaqula Allahu Akbar, dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Fala yasihu ar-Rahmanu Akbar wa nahwuhu. Dan ia tidak sah apabila ia mengucapkan takbiratul ihram dengan lafaz ar-Rahmanu Akbar dan sebagainya. Wala yasihu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada'i ka qaulihi akbarullah. Dan juga tidak sah apabila ia mengucapkan lafaz takbiratul ihram dengan mendahulukan khabarnya daripada mubtada'nya, yakni dengan menggunakan lafaz akbarullah. Wa man 'ajaza 'anil nutqi biha bil arabiyyati tarajama 'anha bi ayyi lughatin sya'a. Dan apabila seseorang tersebut tidak mampu mengucapkan menggunakan bahasa Arab, maka ia diperbolehkan menerjemah takbiratul ihram dengan bahasa apapun. Wala ya'dilu 'anha ila dzikrin akhar. Wa yajibu qanuniyati bitakbiri. Dan ia tidak diperbolehkan untuk mengganti takbiratul ihram dengan zikir-zikir yang lain. Dan wajib baginya untuk membersamai niat dengan takbiratul ihram. Wa amman Nawawiyu fakhtara al-iktifa'a bil muqaranati al-urfiyati bihaisu yu'addu 'urfan annahu mustahdirun lis-sholati. Dan Imam Nawawi memilih dan juga berpendapat cukup baginya membersamai secara urfiyah, dalam artian sekiranya ia dihitung atau dianggap sebagai orang yang hendak melakukan atau menghadiri sholat. Warabi'u qira'atul Fatihati au badliha liman lam yahfadha. Dan rukun keempat adalah membaca surah Al-Fatihah atau pengganti Fatihah, dengan catatan ini diperuntukkan bagi orang yang tidak menghafal surah Fatihah tersebut. Fardun kanat as-sholatu an-naflan.
Entah sholat tersebut fardu ataupun sholat itu sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Dan lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah dan lafaz tersebut adalah satu ayat yang lengkap. Wa man asqata minal fatihati harfan aw tasdidatan aw abdala harfan minha bi harfin lam tasihha qiraatuhu wala sholatuhu in ta'amadan. Dan apabila seseorang tersebut menggugurkan satu huruf ataupun satu tasdid saja dari Fatihah atau mengganti satu huruf dari Fatihah tersebut dengan huruf yang lain, maka qiraahnya atau bacaannya tersebut tidak sah dan juga tidak sah sholatnya apabila ia menyengaja hal tersebut. Wa illa wajib alaihi i'adatul qiraati. Maka apabila ia tidak menyengaja, maka wajib baginya untuk mengulangi bacaan Fatihah tersebut. Lalu bagaimana dengan seorang imam yang tidak melafadzkan surah Fatihah dalam sholat jaharnya? Maka hal tersebut tidaklah sah menurut Imam Syafi'i, namun tetap sah menurut Imam Hanafi dan juga Maliki, seperti keterangan yang tertera dalam kitab Al-Hawi Kubro. Dan kemudian bagaimana dengan seorang imam yang membaca surah Al-Fatihah dengan sangat pelan? Maka sholatnya tetap sah apabila ia masih bisa mendengar bacaan Fatihah dirinya sendiri, seperti keterangan yang ada di kitab I'anatul Talibin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.